Halo, perkenalkan nama saya Putri Sangkai, NIM 22303040 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado. Nah, baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu tentang ekonomi pembangunan. Nah, ekonomi pembangunan adalah cabang ilmu yang mempelajari proses, kebijakan, dan strategi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di suatu negara, terutama di negara-negara yang berkembang. Fokus utama ekonomi pembangunan itu adalah bagaimana mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Nah, tujuan ekonomi pembangunan itu yang pertama itu meningkatkan pendapatan per kapita agar masyarakat memiliki daya beli yang lebih baik. Dan yang kedua itu mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan akses ke sumber daya ekonomi. Nah, yang ketiga itu ada pemerataan ekonomi, memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil di seluruh lapisan masyarakat. Nah, yang keempat, meningkatkan kualitas hidup seperti melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial. Dan yang kelima itu ada pertumbuhan berkelanjutan, seperti mencapainya kemajuan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Nah, ekonomi pembangunan ini berperan penting dalam menciptakan kebijakan yang dapat mendorong pembangunan berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif. Materi berikut yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan hasil pembangunan. Nah, pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan pendapatan nasional, tetapi juga pada perbaikan aspek sosial, politik, dan lingkungan. Nah, ciri-ciri dari pembangunan ekonomi itu yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Nah, terjadinya peningkatan produk domestik bruto atau PDB dalam jangka panjang. Nah, yang kedua, perubahan struktur ekonomi beralih dari sektor agraris ke sektor industri dan jasa. Nah, yang ketiga, peningkatan kualitas hidup meliputi pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar. Nah, yang keempat itu ada pemerataan pendapatan, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, yang kelima itu inovasi dan teknologi, pemanfaatan teknologi untuk mendorong efisiensi dan produktivitas. Nah, tujuan pembangunan ekonomi itu yaitu yang pertama mengentaskan kemiskinan, dan yang kedua itu meningkatkan kesejahteraan sosial, yang ketiga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan yang keempat yaitu mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Nah, materi yang berikut yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa selama periode tertentu, yang biasanya diukur melalui peningkatan nilai produk domestik bruto atau PDB. Nah, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan output yang lebih banyak dari waktu ke waktu. Nah, berikut yaitu ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, ada peningkatan output total, adanya kenaikan dalam produksi barang dan jasa. Dan yang kedua, indikator kuantitatif, yaitu fokus pada data statistik seperti PDB, PNB, atau pendapatan per kapita. Nah, yang ketiga, bersifat sementara, tidak selalu mencakup perbaikan kualitas hidup atau pemerataan kesejahteraan. Yang keempat, tidak memperhatikan distribusi, fokus hanya pada total output tanpa melihat apakah pertumbuhan tersebut dinikmati secara merata. Materi berikut yaitu kesenjangan dan kemiskinan. Nah, kesenjangan adalah perbedaan atau ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan, kekayaan, atau akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial di antara individu, kelompok, atau wilayah dalam suatu masyarakat. Nah, kesenjangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti kesenjangan ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Nah, jenis kesenjangan itu seperti yang pertama, kesenjangan ekonomi, perbedaan dalam pendapatan atau kekayaan antar individu atau kelompok. Nah, yang kedua, kesenjangan sosial, ketidaksamaan dalam akses terhadap layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Yang ketiga, ada kesenjangan wilayah, ketidakseimbangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan atau antar provinsi.
Nah, berikut ada pengertian kemiskinan. Pengertian kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan untuk mencapai standar hidup yang layak. Nah, berikut ada jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama itu ada kemiskinan absolut, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Dan yang kedua ada kemiskinan relatif, di kondisi di mana seseorang dianggap miskin dibandingkan dengan standar hidup masyarakat di sekitarnya. Nah, yang ketiga itu ada kemiskinan struktural, kemiskinan yang disebabkan oleh struktur ekonomi dan sosial yang tidak adil. Nah, yang berikut materi tentang teori Rostow. Nah, teori Rostow ini adalah sebuah teori dalam ilmu ekonomi pembangunan yang dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow pada tahun 1960. Nah, teori ini menjelaskan tahapan-tahapan yang dilalui oleh suatu negara dalam proses pembangunan ekonomi yang dikenal sebagai tahapan pertumbuhan ekonomi Rostow. Nah, menurut Rostow, setiap negara harus melewati 5 tahap pertumbuhan ekonomi secara bertahap untuk mencapai status negara maju. Nah, tahapan Rostow, teori Rostow itu yang pertama, tahap masyarakat tradisional atau the traditional society. Nah, seperti ekonomi berbasis agraris dengan teknologi yang rendah, pola pikir masyarakat masih tradisional, dan produktivitas dan perdagangan terbatas. Nah, yang kedua itu ada tahap pralepas landas atau the precondition for take off. Nah, seperti munculnya investasi di sektor infrastruktur dan teknologi, perubahan pola pikir masyarakat menuju modernisasi, dan awal pertumbuhan sektor perdagangan dan industri. Nah, yang ketiga ada tahap lepas landas atau the take off. Nah, di dalamnya ada pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan mulai terjadi, dan peningkatan investasi terutama di sektor industri. Terakhir, perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industri. Nah, yang berikut ada materi tentang teori klasik. Nah, teori klasik dalam ilmu ekonomi adalah teori yang berkembang pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19 yang menekankan pentingnya mekanisme pasar, bebas, peran individu, dan minimnya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa perekonomian ini memiliki mekanisme alami untuk mencapai keseimbangan melalui hukum penawaran dan permintaan. Para tokoh utama dalam teori ekonomi klasik ini adalah Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus. Nah, prinsip utama teori klasik itu yang pertama kebebasan pasar, yang kedua tangan tak terlihat, yang ketiga hukum penawaran dan permintaan, dan yang keempat teori nilai tenaga kerja, dan yang terakhir pertumbuhan ekonomi. Berikut ada teori neoklasik. Teori neoklasik adalah teori ekonomi yang berkembang pada akhir abad ke-19 dan menjadi evaluasi dari teori klasik. Teori ini menekankan pentingnya mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien melalui interaksi antara penawaran dan permintaan, serta memperkenalkan analisis marginal untuk menjelaskan perilaku konsumen dan produsen. Teori neoklasik sering disebut sebagai dasar ekonomi modern dengan fokus pada bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan ekonomi berdasarkan rasionalitas dan insentif. Ciri-ciri utama teori neoklasik itu yang pertama ada keseimbangan pasar, dan yang kedua teori marginal, yang ketiga rasionalitas individu, yang keempat persaingan sempurna, dan yang kelima ada efisiensi pasar. Dan materi yang berikut adalah kependudukan. Nah, kependudukan adalah studi tentang dinamika jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk di suatu wilayah, serta faktor-faktor yang memengaruhinya seperti kelahiran, kematian, migrasi, dan perubahan sosial. Kependudukan ini mencangkup analisis terhadap pola pertumbuhan penduduk, distribusi geografis, struktur umur, dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, aspek-aspek dalam kependudukan itu seperti yang pertama ada jumlah penduduk, total populasi dalam suatu wilayah, dan yang kedua ada distribusi penduduk, sebaran penduduk berdasarkan wilayah geografis seperti perkotaan dan perdesaan. Nah, yang ketiga ada komposisi penduduk, struktur penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan faktor lainnya.
Dan yang keempat ada dinamika penduduk, perubahan dalam jumlah dan struktur penduduk akibat kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, sekian dari materi dari yang pertama sampai yang terakhir. Terima kasih.